Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfandi Diva Prayoga dari Teknik Mesin semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945, upaya membangun integrasi selalu dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi tersebut. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan perkembangan zaman. Dinamika integrasi tersebut terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Dan yang ketiga, integrasi nasional. Keempat, integrasi elit massa. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa dapat dicontohkan dengan kasus yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005, di mana melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka tersebut GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Integrasi wilayah itu yang kedua. Integrasi wilayah merupakan integrasi yang berkaitan dengan kesatuan dan kedaulatan suatu wilayah. Integrasi wilayah ini dicontohkan dengan peristiwa Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai yang dimaksud di sini adalah mengembangkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai integratif. Pengalaman Pancasila tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan Pancasila dengan mata kuliah dari perguruan tinggi atau mata pelajaran di sekolah. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa ditandai dengan adanya usaha pemimpin untuk mendekati rakyatnya dengan adanya kegiatan. Kegiatan integrasi elit massa dapat dicontohkan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut. Pertama, kunjungan ke daerah. Yang kedua, kader PKK. Yang ketiga, kotak pos kepala presiden. Dengan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Di sini ada juga tantangan dalam membangun integrasi. Dalam membangun integrasi juga ada tantangannya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional mulai tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah pusat. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global,
di mana keberadaan negara dan bangsa sering dinilai terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan dan kecenderungan global. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, maupun budaya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.